Tidak seperti lamaran pernikahan. Bab 646. Rila kecil tertangkap mengintip dan berbalik dan ingin memanjat. Tetapi Carson meraihnya dan memeluknya. "Rila, keluar dan cari bibi kecilmu." "Tidak mau." Nada suara ayah sangat keras dan Rila kecil merasa sangat sedih. Tidak mengeluarkan kata-kata mulutnya dan penampilan yang menyedihkan bahwa dia akan menangis kapan saja. "Carson, jangan menakuti Rila kecil." Arila ingin menarik Rila kecil, tetapi karena Arila benar-benar tidak berdaya, tidak bisa menarik sama sekali, jadi hanya mendesak. "Carson, apa yang ingin kau katakan? Cepatlah." Arila berbicara. Carson masih bisa mengatakan apapun, hanya untuk membiarkan Rila kecil tetap di sana. Rila pintar berlari keluar dari lengan ayahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan ibunya. "Bu, aku tidak melihat apa-apa." Jika Rila tidak melihatnya, maka Rila tidak perlu melihatnya, kata Arila menyentuh kepala Rila kecil. "Arila." Carson sekali lagi memanggil nama Arila. Sekali lagi tidak memiliki kalimat berikutnya. "Apa yang akan kau katakan padaku?" Arila sedikit cemas. "Carson, bukankah kau ingin menikahiku dengan serius?" Melihat penampilan Carson berulang-ulang, sebenarnya Arila hanya ingin bercanda dengan Carson. "Ya." Carson fokus pada kepalanya. "Kau benar-benar memintaku untuk menikah denganku?" Arila tidak percaya. Jika ada yang melamar, wanita itu akan mengatakannya dan pria itu mengangguk. Ini sepertinya dibalik. Tampak seperti Arila melamar Carson. Carson mengangguk dan berjanji pada Arila. Arila menyeringai. "Ada apa dengan ini? Apa yang terjadi pada orang seperti dirimu?" Tidak ada upacara formal, bahkan jika itu bukan orang yang suka berbicara sombong dan arogan. Tetapi Carson tidak mengatakannya. "Arila, menikahlah denganku." Dalam hal ini, Carson ragu-ragu untuk waktu yang lama dan sudah sulit untuk membuka mulutnya. Carson mengatakannya sambil menggigit bibir. Melihat lebih dekat, wajah Carson tampaknya sedikit merah dan tidak berani menghadap Arila. Pertama ini agak memalukan, yang lain khawatir dan Carson takut Arila tidak akan setuju. Arila memandang Carson dengan cara bodoh dan lupa bahwa harus berjanji padanya. "Arila," Carson mendesak. "Ya." Meskipun Carson melamar, itu sangat sederhana, tetapi itu sangat sulit. Meskipun itu hanya kata yang sederhana, tetapi demi Carson, sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan tubuh untuk menjawab. Menikahi Carson, menjadi istrinya, dan berjalan dengan bahagia bersama dan pergi seumur hidup adalah ide-ide yang selalu Arila miliki. Kali ini dalam hal apapun, dia harus berpegangan pada Carson. Untuk alasan apapun, Arila tidak akan meminta kata-kata putus dan bercerai. Selamanya hidup kembali, dilahirkan di dunia. Jika Arila bisa, Arila berharap bahwa bisa menjadi istri Carson di kehidupan selanjutnya. Rila berkata bahwa sangat sedih, meskipun jelas-jelas berada di antara Carson dan Arila. "Sayang, ada apa?"
Perhatian Arila segera beralih ke Rila kecil. Langkah untuk menikah. Hei, ibu ingin menikahi ayah. Lalu Rila ingin menikah. Rila juga ingin punya bayi. Rila kecil juga ingin kita menikah. Cukup terasa lucu. Bayi kecil yang aneh ini. Bu, menikahlah, kata Rila kecil dengan lembut. Oke, biarkan ibu menikah. Carson membawa Rila kecil dan menggigit giginya. Jangan, tentu saja. Jangan ikuti ibuku. Siapa yang ingin kamu nikahi? Demi membalas kata-kata Rila, Carson hanya menggunakan emosinya. Tumbuh dengan cepat, tumbuh dan menikahi Abang Hansel. Rila kecil menggunakan suara lembutnya untuk berkata kepada ayah dengan sangat tegas. Perasaan Rila kecil terhadap Abang Hansel yang kuat benar-benar mustahil untuk tidak mencintai. Hanya seorang Abang Hansel di dalam hati Rila kecil adalah seorang kakak yang dapat melindungi Rila kecil, dapat membantu untuk mengalahkan orang-orang jahat. Dalam hati Rila kecil, seorang Abang Hansel yang kuat seperti seorang ayah adalah seorang pahlawan yang dapat melakukan segalanya, dan dia adalah seorang idola yang Rila kecil puja. Rila kecil ingin menikah dengan Abang Hansel karena ketergantungan dengan Abang Hansel. Lagi pula, kecuali Arila dan Carson, orang terbaik di dunia baginya adalah Abang Hansel. Mendengar kata-kata Abang Hansel, alis Carson berubah dan sekali lagi membuka topik pembicaraan. Ya, tentu saja. Ibumu harus beristirahat. Rila harus pulang dengan bibimu. Sekarang Rila kecil masih kecil, jadi Rila kecil masih mengingat, pikir Carson. Menunggu waktu yang lama, Rila kecil bisa secara alami akan melupakan orang itu. Kemudian, bayi mereka tumbuh dengan lambat. Carson ingin menemukan lelaki terbaik untuk Rila kecil. Lelaki harus layak untuk Rila kecil dan harus bisa menjadi orang baik untuk seumur hidup. Carson sedang bekerja, mengklaim bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Tetapi ketika hal-hal berhubungan dengan Arila atau Rila kecil, Carson selalu peduli. Rila kecil saat ini baru berusia 4 tahun. Anak yang begitu besar, selama Carson mengajari Rila kecil melakukan hal-hal untuk orang lain, belajar di sekolah, dan hal-hal emosional di masa depan yang dapat membuatnya menjadi jelas. Perasaan hal semacam ini masih tergantung pada nasib, dan ketika mereka tumbuh dewasa, orang-orang yang memandang Carson mungkin tidak bisa cocok untuk Rila kecil. Tetapi Carson tidak menyadarinya saat ini. Carson, aku tidak mengantuk. Aku ingin membiarkan Rila kecil tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Aku ingin mendengar Rila kecil berbicara denganku. Setelah tidur selama 3 bulan, Arila kehilangan anaknya di perut dan hidupnya hampir hilang. Dia terbangun kali ini. Ini sama dengan mengembalikan kehidupannya, dan itu sangat dihargai setiap menit dan setiap detik dengan Carson dan juga Rila kecil. Di dunia, segala sesuatu tidak kekal dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi Arila ingin menghargai setiap menit dan setiap detik dengan suami dan anak perempuannya. Tapi kau tidak tidur siang di siang hari. Carson khawatir itu akan membuatnya lelah dan tidak membantunya pulih. Aku tidur selama 3 bulan dan tidak akan mau tidur lagi, kata Arila tersenyum lembut padanya.
Arila sangat takut tidur, khawatir tidak akan bangun setelah menutup mata dan pergi tidur. Seperti 3 bulan ini, berkali-kali dia jelas bisa mendengar Carson dan Rila kecil, tapi tidak bisa memberi mereka respon apapun. Arila tertidur seolah-olah berada di lautan di mana ombak bergulung-gulung. Arila terombang-ambing oleh ombak dan tidak bisa berbicara apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa mengikuti arus. Dan setelah 3 bulan Arila tertidur, sehingga kerabat dan teman-teman Arila khawatir tentang selama 3 bulan itu. Sekarang Arila bangun, enggan untuk menutup matanya lagi.